Beberapa waktu lalu, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC membuat heboh pecinta sepak bola Indonesia karena menanggapi langsung permintaan Bahrain untuk menggelar pertandingan melawan Indonesia di tempat netral. Hal itu dikarenakan BFA atau Bahrain Football Association khawatir dengan keselamatan pemainnya setelah mendapatkan teror dari fans Indonesia akibat pertandingan kontroversi di matchday ketiga lalu. Pihak AFC langsung merespon dan melakukan pembicaraan lebih lanjut dengan pihak FIFA dan juga PSSI terkait dengan usulan dari BFA untuk menyelenggarakan pertandingan di tempat netral atau tidak berada di wilayah Indonesia. AFC menanggapi kekhawatiran ini dengan serius dan berkomitmen penuh untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan semua pemain, ofisial dan penggemar, sambil mengutuk semua bentuk pelecehan dan ancaman daring. Di saat PSSI mengajukan protes terkait keputusan wasit Ahmed Alkaf yang merugikan timnas Indonesia, AFC baru memberikan tanggapan 5 hari setelah pertandingan dan keputusannya pun dianggap mengambang. Wasit asal Oman tersebut memperpanjang durasi injury time dari 6 menit menjadi 9 menit tanpa alasan yang jelas, hingga Bahrain mampu mencetak gol di masa perpanjangan waktu 9 menit dan pertandingan berakhir dengan skor imbang 2-2. Sementara itu, ketika Bahrain meminta bermain di tempat netral karena alasan ancaman di media sosial, pihak AFC langsung merespon permintaan tersebut dan mengupayakan laga digelar di tempat netral. Namun, keinginan Bahrain untuk bermain di luar Indonesia sepertinya tidak akan terwujud. Pasalnya, Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA juga telah menanggapi permintaan tersebut dan memutuskan pertandingan tetap digelar di Indonesia. Menurut Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo, FIFA telah menegaskan bahwa laga timnas Indonesia versus Bahrain harus tetap berlangsung di tanah air. Hal itu disampaikan Dito setelah menghadiri acara pelantikan sebagai menteri di Istana Kepresidenan pada Senin 21 Oktober 2024. FIFA sudah meminta pertandingan akan tetap digelar di Indonesia. Harus di Indonesia, kalau tidak berarti timnas Indonesia menang WO. Menurut Dito, permintaan Bahrain tidak perlu digubris. Ia menyebut Bahrain akan kalah walkout andai laga tidak berlangsung di Indonesia. Duel timnas Indonesia versus Bahrain sendiri direncanakan berlangsung pada 25 Maret 2025. Jika Bahrain bersikeras menolak bermain melawan timnas Indonesia, maka sanksi berat akan menghampiri mereka. Selain kalah WO, timnas Indonesia juga akan diberi kemenangan otomatis 3-0. Tim yang mengundurkan diri dianggap kalah 3-0 di pertandingan sepak bola 11 versus 11. Berdasarkan regulasi kualifikasi Piala Dunia 2026 nomor 5 ayat 2, setiap asosiasi yang absen dalam pertandingan setelah kualifikasi bergulir juga wajib membayar denda sebesar 4.000 Swiss francs atau setara dengan 715 juta rupiah. Dan yang ketiga, Bahrain bisa dicoret dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Pengalaman buruk itu pernah menimpa timnas Indonesia pada tahun 1957. Saat itu, skuad Garuda dicoret dari kualifikasi Piala Dunia setelah menolak bertanding melawan Israel di Indonesia. Hukuman yang sama mungkin bisa diterapkan kepada Bahrain jika menolak bermain di Jakarta. Sementara itu, jika pertandingan digelar di Jakarta, timnas Indonesia tidak hanya memiliki keuntungan sebagai tuan rumah, namun PSSI juga dipastikan akan mengantongi uang puluhan miliar rupiah. PSSI akan menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta untuk menjamu Bahrain karena memiliki kapasitas mencapai 78.000 kursi penonton. Mengingat akan panasnya laga melawan Bahrain, antusiasme supporter diprediksi sangat tinggi, sehingga penjualan tiket pun bakal membludak. Hal ini membuat PSSI ketiban untung. Di sisi lain, setelah melakoni 2 pertandingan kurang memuaskan melawan Bahrain dan Cina, timnas Indonesia akan segera melakukan evaluasi. Timnas Indonesia hanya membawa pulang 1 poin pada matchday ketiga dan keempat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada laga kontra Bahrain di Stadion Nasional Bahrain, timnas Indonesia ditahan imbang dengan skor sama kuat 2-2. Sementara di laga melawan Cina, timnas Indonesia harus kalah dengan skor tipis 2-1. Banyak yang menilai bahwa kekalahan ini murni kesalahan Sinteyong dalam menyusun starter. Pelatih asal Korea Selatan ini banyak melakukan perubahan dari laga kontra Bahrain, seperti mencadangkan Tom Haye, Sandy Walsh dan Malik Rizaldi. Ia lebih memilih memasang Sain Patinama, Asnawi Mangkualam dan Witan Sulaiman di starter. Seusai menutup rangkaian tur ke Bahrain dan Cina, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan pihaknya akan menggelar evaluasi.
Kita harus mendukung timnas Indonesia di kala menang maupun kalah. Sepulang mereka dari Cina, saya akan mengadakan evaluasi, tulis Erick Thohir di akun Instagramnya. Namun, evaluasi saat ini masih belum dilakukan karena sang pelatih masih berada di negara asalnya yaitu Korea Selatan. Terdekat, timnas Indonesia akan menjamu Jepang dan Arab Saudi pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia bulan November mendatang.